Halo, perkenalkan nama saya Niateriano. Jadi di sini saya akan membuat video tentang penjelasan membuat tabel histogram dari tabel skripsi kakak-kakak tingkat di FTP Unut. Jadi di sini kita bakal bikin tabel histogram dari datanya dari tabel yang ada di skripsi kakak-kakak yang ada di FTP. Nah, sebelum itu kita udah tahu nih perlakuan dan kelompoknya. Tinggal ngejumlahin dari kelompok 1 dan kelompok 2. Cara ngejumlahinnya itu yang pertama adalah kita masukin rumusnya itu sama dengan sum buka kurung kita blok kelompok 1 dan kelompok 2 tutup kurung enter. Nah, setelah udah tahu jumlahnya, lalu kita bakal gimana cara nyari rata-ratanya. Rata-ratanya itu juga pakai rumus biar gampang, yaitu sama dengan average buka kurung kita blok lagi kelompok 1 dan kelompok 2 tutup kurung enter. Nah, untuk standar deviasinya juga sama, pakai rumus Excel yaitu sama dengan stdef buka kurung lagi kita blok lagi kelompok 1 dan kelompok 2 nya tutup kurung enter. Nah, kalau udah kayak gini biar lebih gampang buat ngitung yang sampai perlakuan 16-nya 15-nya ini yang di sampai perlakuan selanjutnya kita bakal tinggal ini ada di ujung garis kanan ini di bawah nih kita tarik ke bawah aja sampai bawah. Nah, dia otomatis bakal keluar sendiri jumlahnya. Nah, ini juga rata tingkat ketebalannya juga, dan buat standar deviasinya juga kita bakal blok sampai bawah. Nah, kayak gitu. Setelah itu baru kita bikin tabel histogramnya. Pertama kita bakal ini dulu nyari dulu. Nah, setelah itu kita pencet insert buat gimana bikin tabel histogramnya. Insert, habis itu pilih ini yang recommended charts ini, kita pilih yang ini yang 2D kolom nih, kita pencet. Nah, setelah udah ada tabel kosong kayak gini, kayak layar putih ini, kita klik kanan, habis itu pencet select data. Setelah itu kita langsung ke bawah aja untuk add. Nah, ini buat masukin nilai-nilai yang ada di tabel ini buat masukin ke histogramnya ini. Nah, kita tinggal untuk series name-nya ini kita bakal masukin ini rata tingkat ketebalan. Ini kita pencet aja. Terus untuk series value-nya kita bakal ini masukin nilai-nilai dari rata tingkat ketebalannya. Tinggal masukin aja rata-rata tingkat ketebalannya. Setelah itu kita oke. Nah, setelah itu kita bakal ganti sumbu X-nya ini yang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini kita bakal ganti ke perlakuan. Caranya pencet yang ini yang di horizontal kategori axis label ini edit. Kita tinggal blok aja dari ini B7 sampai ke B15. Terus kita oke, dan udah keluar dari ini perlakuannya sama kadar-kadar dari rata tingkat ketebalannya ini. Nah, ini tujuan untuk membuat histogram ini biar kita tahu gitu kayak tingkat ketebalannya gimana, biar lebih mudah untuk dipahami, untuk dilihat gitu, lebih mudah gimana tingkat ketebalan jika jenis-jenis plasticizer ini dimasukin ke bioplastik, terus konsentrasi padi apakah ngaruh gitu. Nah, ini untuk menganalisis saja. Nah, dari tabel histogram yang tadi kita bikin
kita bakal nyimpulin apa yang terjadi, apa yang berubah, apa yang naik, apa yang turun dari dari karakteristik bioplastiknya ini. Nah, di sini udah dijelasin kan, T itu sama dengan konsentrasi pati. Nah, T ini ada tiga konsentrasi. Yang pertama 5%, 6%, 7%, terus yang kedua itu P. P itu adalah jenis plasticizer yang digunakan. Nah, sini juga ada 3 jenis yang digunakan, yaitu P1 glycerol yang 1%, P2 sorbitol 1%, yang ketiga ini gabungan dari glycerol dan sorbitol dengan perbandingan 1:1. Nah, kita lihat dari diagram histogram ini, coba kita lihat ini yang ada P2-nya ini pasti ini naik gitu, tinggi di atas. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya P2 ini, sorbitol ini sangat-sangat berpengaruh terhadap tingkat ketebalan dari karakteristik bioplastik ini. Jadi kalau misalkan sorbitolnya itu tinggi, pakai sorbitol, pasti tingkat ketebalan juga meningkat. Nah, yang berpengaruh juga yang kedua itu adalah konsentrasinya. Kita lihat semakin tinggi konsentrasi yang diberikan kepada bioplastik ini, udah pasti dia bakal naik juga tingkat ketebalannya. Jadi semakin tinggi konsentrasi yang diberikan kepada bioplastik ini, tingkat ketebalan bioplastik ini juga akan meningkat. Kalau untuk glycerol ini tidak sangat kurang efektif gitu kalau buat meningkatin ketebalan. Jadi dia nggak berpengaruh sedemikian rupa lah buat ketebalan bioplastik ini. Glycerol sangat-sangat tidak berpengaruh. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya jika sorbitol ditambahkan dan semakin tinggi konsentrasi pati yang diberikan, jadi semakin tinggi juga tingkat ketebalan dari karakteristik bioplastik ini. Jadi cukup sekian video tugas statis dari saya. Saya Niat Eriano dengan NIM 24 1052 1056 menguturkan terima kasih guys.